Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Pembelajaran kita hari ini adalah ringkasan materi kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, misalnya mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Tujuan melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, agar tidak punah. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan. Ada negara yang pemerintahannya berbentuk republik, ada negara yang pemerintahannya berbentuk kerajaan. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Perhatikan pada tabel ya. Juga terdapat ibu kota, kepala negara, kepala pemerintahan, hari kemerdekaan, bahasa resmi, dan mata uang. Pada tabel yang pertama telah terdapat negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada tabel yang kedua terdapat negara Filipina, Brunei Darussalam, Laos, dan Kamboja. Kalian bisa perhatikan pada tabel ya. Yang terakhir adalah negara Myanmar dan negara Vietnam. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Keterangan sikap yang berada di sebelah kiri ini belum sesuai dengan sila yang terdapat di sebelah kanan. Sekarang kita akan mencoba untuk menghubungkannya. Yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Sikap ini sesuai dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Sikap ini sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Sikap ini sesuai dengan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Yang keempat, menghormati teman saat beribadah. Sikap ini sesuai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nomor kelima, bangga saat mengenakan batik. Sikap ini sesuai dengan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan bukan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa? Penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan sesuai sila pertama Pancasila. Yang kedua,
merawat hewan peliharaan yang sakit sesuai sila kedua Pancasila. Yang ketiga, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia sesuai sila ketiga Pancasila. Yang keempat, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan sesuai sila keempat Pancasila. Yang kelima, membagi tugas merawat hewan dengan adil sesuai sila kelima Pancasila. Teknik pewarnaan pada patung. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat, seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata, menggunakan minyak sebagai bahan dasarnya. Sedangkan cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Ada dua jenis teknik pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan akuarel dan pelakat. Yang pertama, teknik akuarel, yaitu teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis, sehingga hasil warna hampir transparan. Yang kedua, teknik pelakat, yaitu teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga menghasilkan warna yang pekat. Langkah pewarnaan patung Nusantara. Bahannya, patung Nusantara yang telah kering, cat akrilik atau cat minyak berbagai warna sesuai selera, kemudian koran bekas untuk alas, dan air untuk campuran. Kemudian alat-alatnya adalah kuas, besar kuas tergantung kebutuhan, dan palet atau wadah untuk mencampur cat. Langkah-langkahnya, campurkan warna cat dengan air, aduk dalam wadah lain, kemudian warnai patungmu sesuai selera. Membuat kesimpulan dari teks. Kita dapat membuat kesimpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Gunakan kosakata baku dalam menuliskan kesimpulan. Membuat kesimpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kita dapat membuat kesimpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Setelah itu, kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf.